Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvan Katelu Maulana sebagai ketua dari kelompok 5 kelas B. Di sini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi, mari kita masuk ke materinya. Di sini saya akan menyebutkan satu persatu teman kelompok saya, dimulai dari saya sendiri, Alvan Katelu Maulana, A1B022075. 2. Rohima A1B022057. 3. Vivi Nurhafiza A1B022063. Yang terakhir Yunita Aulia Hidayati A1B022067. Selanjutnya kami mengangkat materi tentang perkembangan teori dan tokoh-tokoh manajemen dari mata kuliah pengantar manajemen, dosen pengampu Emilia Septiani SEMM. So, mari kita masuk ke materinya. Unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen ini memiliki peran penting dan fungsi masing-masing. Yang pertama, yakni unsur manusia. Manusia adalah yang membuat rencana dan tujuan agar bisa tercapai. Tanpa adanya manusia, kegiatan manajemen tidak akan ada. Yang kedua, yakni unsur uang. Uang adalah salah satu hal penting karena uanglah yang menjadi perantara agar kegiatan manajemen itu bisa mencapai tujuan. Yang ketiga yakni material. Material adalah salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap kegiatan manajemen. Karena apabila memilih kualitas buruk, maka kegiatan manajemen tidak akan bisa mencapai tujuan yang diinginkan atau lambat. Yang keempat yakni mesin. Mesin adalah salah satu hal penting yang perlu diperhatikan karena apabila mesin atau teknologi ada, maka pekerjaan sumber daya manusia mudah terbantu dan kegiatan manajemen itu lebih efektif dan cepat tercapai. Kelima yakni unsur metode. Metode yang dibuat itu berdasarkan target, fasilitas, uang, waktu, dan kegiatan bisnis. Maka apabila dilakukan berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan manajemen bisa berjalan lancar dan efektif serta adanya campur tangan manusia. Yang terakhir yaitu unsur pasar. Pasar adalah tempat kita menjual dan mempromosikan barang yang kita buat sehingga bisa dikenal oleh khalayak umum. Perkembangan teori manajemen di saat ini sedang berkembang pesat, namun sampai sekarang pula belum ada suatu teori yang bersifat umum dan pasti ataupun berupa kumpulan-kumpulan hukum bagi manajemen yang bisa diterapkan ke dalam berbagai situasi dan kondisi. Para manajemen banyak yang mengalami dan menemukan pandangan-pandangan yang berbeda. Namun setiap pandangan hanya bisa ditemukan dalam berbagai masalah yang berbeda juga. Sedangkan untuk permasalahan yang sama belum tentu bisa ditemukan. Pertama, teori manajemen ilmiah. Pendahulu atau pioner Robert Owen 1771 sampai 1858. 2. Charles Babbage 1729 sampai 1871. Adapun kontributornya. Pertama, Frederick W. Taylor. 2. Frank dan Lillian Gilbert. 3. Henry L. Gantt 1861 sampai 1919. 4. Harrington Nelson 1853 sampai 1931. Pelopor Robert Owen. Manajer harus menjadi pembaharu atau reformer. Pekerja bukan hanya input tetapi merupakan sumber daya perusahaan. Sistem penilaian terbuka dan sistem feedback dalam pelaksanaan kerja. Charles Babbage. Prinsip ilmiah dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi produksi, produktivitas naik, biaya operasi turun. Prinsip pembagian kerja, penggunaan metode kuantitatif untuk efisiensi. Contohnya seperti penggunaan bahan baku. Kontributornya, pertama Frederick W. Taylor, Bapak Manajemen Ilmiah. 4 prinsip dasar penerapan pendekatan ilmiah pada manajemen yaitu
Pertama, perkembangan manajemen ilmiah yang sebenarnya jadi metode terbaik untuk melaksanakan setiap tugas melaksanakan setiap tugas yang dapat ditentukan. 2. Seleksi ilmiah para pekerja, sehingga setiap para pekerja akan diberi tanggung jawab melakukan tugas-tugas yang paling cocok dengannya. 3. Pendidikan dan pengembangan ilmiah para pekerja. 4. Kerjasama bersahabat dan secara pribadi antara manajemen dan tenaga kerja. Menurut Taylor, manajemen dan tenaga kerja mempunyai kepentingan bersama dalam meningkatkan produktivitas, menggunakan studi gerak dan waktu, dan penentuan upah per potong atau sistem tarif berbeda. 2. Frank dan Lillian Gilbert mempelajari kelelahan dan gerakan dalam bekerja serta memfokuskan pada berbagai cara untuk mendorong kesejahteraan pekerjaan individual. Gerakan dan kelelahan saling berkaitan. Setiap geraknya yang dihilangkan akan mengurangi kelelahan. Cara terbaik 3. Mengerjakan satu tugas. Kerjasama yang saling menguntungkan antara tenaga kerja dan manajemen, seleksi ilmiah tenaga kerja, sistem insentif atau bonus untuk merangsang produktivitas, penggunaan instruksi kerja yang terperinci. Kontribusi terbesarnya adalah penggunaan bagan gen atau gen care untuk perencanaan, koordinasi dan pengawasan produksi. 4. Harrington Emerson. Bukti dari gagasan Emerson yakni adanya istilah manajemen by object atau MBO, mengemukakan 12 prinsip efisiensi. Pertama, tujuan-tujuan dirumuskan dengan jelas. 2. Kegiatan yang dilakukan masuk akal. 3. Adanya staf yang cakap. 4. Disiplin. 5. Balas jasa yang adil. 6. Laporan-laporan yang terpercaya, segera, akurat, dan ajak. Sistem informasi dan akuntansi. 7. Pemberian pemerintah, perencanaan dan pengurutan kerja. 8. Adanya standar-standar dan skedul-skedul, metode dan waktu setiap kegiatan. 9. Kondisi yang distandardisasi. 10. Operasi yang distandardisasi. 11. Instruksi praktis tertulis yang standar. 12. Balas jasa efisiensi, rencana insentif. Kontribusi dan keterbatasan teori manajemen ilmiah. Pertama, kontribusi. Teknik-teknik efisiensi manajemen ilmiah seperti studi gerak dan waktu telah membuat pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih efisien. Dan gagasan dan pengembangan ilmiah para karyawan menimbulkan kesadaran pentingnya kemampuan dan latihan untuk meningkatkan efektivitas karyawan. Desain kerja. Untuk mencari cara terbaik dalam melaksanakan tugas. Adapun keterbatasannya, pertama, kenaikan produktivitas sering tidak diikuti kenaikan pendapatan. 2. Pendekatan rasional hanya memuaskan kebutuhan ekonomis dan fisik tetapi tidak memuaskan kebutuhan sosial karyawan. Dan ketiga, mengabaikan kepuasan kerja. Tokoh dan teori organisasi klasik. Terdapat pelopor dan pionir dan kontributor. 1. Henry Fayol. 2. James Timpani sebagai kontributor. 3. Max Weber. 4. Mary Parker Fowler. 5. Justin Bivana. Teori ini dipelopori oleh Henry Fayol untuk mengenali prinsip-prinsip dan yang mendasari manajemen efektif. Selanjutnya, Henry Fayol merupakan bapak aliran manajemen klasik. Mengemukakan kegiatan bisnis dibagi dalam kegiatan pokok. 1. Teknis. 2. Komersial. 3. Keuangan. 4. Keamanan. 5. Akuntansi. Dan 6. Manajerial. Fayol membagi kegiatan manajerial menjadi 4, yaitu 1. Perencanaan, pengorganisasian, 3. Pengarahan, dan 4. Pengendalian. Terdapat 14 prinsip manajemen Fayol, yaitu pembagian kerja, wewenang, disiplin, kesatuan komando, kesatuan pengarahan, kepentingan individu harus tunduk pada kepentingan organisasi, penggajian, sentralisasi, hierarki atau square chain, perintah atau order, persamaan, stabilitas tahap, inisiatif dan spirit the corps. Selanjutnya dari kontributornya mengemukakan salah satunya James Timpani, koordinasi, prinsip skala, prinsip fungsional dan prinsip staff. Ketiga ada Max Weber, mengemukakan mengembangkan teori birokrasi.
aktivitas dan tujuan diturunkan secara rasional dan pembagian kerja disebutkan dengan jelas. Birokrasi adalah organisasi dengan struktur formal dan hierarkis yang disahkan, juga merujuk pada proses struktural formalisme organisasi. Terakhir ada digunakan untuk mendesain struktur organisasi yang efisien. Selanjutnya, kontributor Mary Parker Follett akan memasukkan elemen manusia dan struktur organisasi dalam analisisnya. Model perilaku pengendalian organisasi, pengendalian diri, pengendalian kelompok, dan pengendalian bersama. Mary Parker Follett juga pioner dalam aliran perilaku. Chester Barnard mengembangkan teori organisasi dalam organisasi formal seperti perusahaan terdapat kelompok informal. Kelompok informal keseimbangan antara tujuan organisasi dan individu, konsep zone of acceptance, penerimaan. Chester Barnard juga pioner dalam aliran perilaku. Selanjutnya, dari teori organisasi klasik ini terdapat kontribusi dan keterbatasannya. Itu kontribusi terdapat sistematisasi, produksi efisien dan harmoni di tempat kerja. Sedangkan keterbatasan kurang dapat merespon lingkungan yang tidak stabil, lebih tepat untuk lingkungan stabil, tidak cepat berubah. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi-fungsi manajemen. 1. Perencanaan. Perencanaan ini berorientasi untuk menentukan suatu arah perusahaan dan juga menentukan kegiatan yang suatu saat nanti akan dilakukan dan diatur sedemikian rupa supaya tujuan perusahaan ini bisa digapai. 2. Perorganisasian. Perorganisasian ini berguna untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan dalam perusahaan supaya perusahaan ini bisa berjalan sesuai apa yang diinginkan agar bisa berjalan seefektif dan seefisien mungkin. 3. Pegawaian. Pegawaian ini berfungsi untuk merekrut dan mempertahankan tenaga kerja sesuai tingkatnya supaya tenaga kerja ini tuh bisa membantu memberikan motivasi yang tinggi. 4. Pengarah. Fungsi pengarahan ini berkaitan dengan kepemimpinan, berkomunikasi, motivasi, dan melakukan aktivitas mereka dengan cara yang seefisien mungkin untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Memberikan motivasi juga yang sangat berpengaruh terhadap kinerja pekerjanya. 5. Pengontrolan. Pengontrolan ini terdiri dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memastikan apa yang dilakukan pekerja sesuai dengan tugas mereka. Kegiatannya itu terdiri dari penetapan standar yang harus dilakukan pekerja hingga memperbaiki penyimpangan yang dilakukan dalam perusahaan.